Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas masih sangat visual. Kesuksesan harus bisa dirasa, diraba, dan dapat dibuktikan supaya dapat dipercaya. Kesuksesan harus punya bentuk, seperti rumah, pakaian, dan mobil. Fortuner menjadi simbol kelas menengah atas baru. Mereka yang telah naik dari sekedar bertahan menjadi mereka yang dihormati. Bukan hanya simbol untuk ekonomi, tapi juga simbol posisi sosial. Dalam budaya kita, sukses itu harus terlihat, harus bisa disentuh, harus bisa dirasakan, difoto, dan dibicarakan. Bagi sebagian orang, Fortuner bukan sekedar kendaraan, ia adalah pernyataan. Memiliki Fortuner artinya kamu sudah melewati fase bertahan hidup, sudah melewati fase bersakit-sakit dahulu, fase di mana dalam perjuangan hidup mungkin banyak penghinaan yang kamu rasakan, dan tibalah saat semua perjuangan terbayarkan, kamu sudah naik kelas. Kamu bukan lagi penonton di jalanan, kamu bukan lagi seseorang yang hidup dalam pengharapan akan kesuksesan, tetapi kamu bagian dari pemandangan, bagian dari gambaran bagaimana sebuah kesuksesan dalam perjuangan. Fortuner bukan hanya simbol ekonomi, tapi juga simbol hierarki sosial. Di banyak daerah, Fortuner adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah tiba di titik yang dimimpikan banyak orang. Desain Fortuner tidak dibuat untuk berlari, bukan juga untuk mengejar, tapi untuk berdiri tegak. Ia tinggi, tegas, dan kokoh, seakan berkata, "Aku tidak perlu cepat karena aku sudah di depan." Dalam filosofi Jepang, Toyota selalu mengusung keseimbangan antara ketangguhan dan kehormatan, dan Fortuner mewujudkan dengan sempurna. Setiap garis pada Fortuner seperti menggambarkan satu hal, stabilitas. Stabilitas dalam finansial, stabilitas posisi, jabatan, dan stabilitas dalam hidup. Bagi sebagian orang, Fortuner bukan hanya dibeli, tapi telah dicapai. Ia adalah simbol dari perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan. Dari Avanza ke Fortuner, dari bertahan ke berkuasa. Harga, pajak, operasional, dan perawatan yang tinggi membuat Fortuner bukan kendaraan sembarangan. Ia menyaring pemiliknya yang memang pantas. Mereka yang memilih Fortuner bukan hanya punya mobil, tapi punya cerita tentang kerasnya hidup dan berjuang. Bagi sebagian orang, Fortuner adalah tentang piala kehidupan, sebuah bentuk penghargaan pribadi atas kerja keras, ketekunan, dan mungkin sedikit keberuntungan. Tapi, di balik citra gagah itu, Fortuner juga merefleksikan dan mengamplifikasi sisi lain manusia yang muncul ketika diberikan sebuah kekayaan dan status, kebanggaan, dan ego. Bagi sebagian orang, Fortuner adalah bukti keberhasilan, tapi bagi sebagian lain, ia jadi alat pembuktian bahwa dirinya kini di atas. Maka tak heran muncul stigma tentang Fortuner yang dominan, arogan, bahkan agresif di jalan. Sebuah cermin kecil dari bagaimana sebagian kita merefleksikan kekuasaan. Tapi mungkin bukan Fortuner yang arogan. Mungkin hanya kita yang terlalu ingin diakui. Fortuner adalah simbol, tapi lebih dari itu. Ia adalah metafora. Ia melambangkan hasrat manusia untuk naik, untuk diakui, dan untuk dihormati.
dalam setiap lekuk bodinya ada pesan tentang pencapaian, tapi juga peringatan bahwa kesuksesan yang sejati tidak selalu harus terlihat. Karena pada akhirnya, Fortuner hanyalah cermin. Ia memperlihatkan siapa kita di dalamnya. Kalau kita tadi sudah bahas alasan filosofis, sekarang waktunya kita membahas alasan logis kenapa Fortuner begitu laku. Yang pertama tentu saja nama besar Toyota. Toyota sudah lama dipercaya masyarakat. Suku cadang muda, servis di mana-mana, dan nilai jual kembali tinggi. Membeli Fortuner bukan sekedar gaya, tapi keputusan rasional yang aman secara finansial. Kemudian yang kedua, mesin diesel, tangguh, dan efisien. Fortuner Diesel terkenal kuat, irit, dan siap menghadapi kondisi jalan Indonesia yang tak selalu ideal. Yang ketiga, desain maskulin dan dominan. Fortuner tinggi, gagah, dan memancarkan wibawa. Sebuah bahasa visual yang langsung memberikan kesan berhasil. Yang keempat, nilai jual tinggi dan jaringan servis yang luas. Dibanding SUV lain, Fortuner jarang rugi di pasar bekas. Karena itu, ia dianggap bukan beban, tapi aset. Dan yang terakhir, kompetitor terbatas. Hanya Pajero Sport yang seimbang di kelas ini. Tapi loyalitas pada merek Toyota terlalu kuat untuk digoyang. Kesimpulan logisnya, Fortuner adalah pilihan yang aman, kuat, dan bergengsi. Kombinasi yang langka dan sangat Indonesia. Fortuner bukan hanya tentang mesin diesel yang bertenaga atau interior yang mewah. Ia adalah bahasa universal yang dipahami oleh masyarakat Indonesia. Bahasa tentang kerja keras, pencapaian, dan rasa ingin dihormati. Dan mungkin di balik kemudi Fortuner yang kita cari bukan sekedar kenyamanan, tapi ketenangan bahwa kita sudah berhasil, setidaknya menurut dunia. Pada akhirnya, benda yang selalu melekat di diri kita, baik itu kendaraan, rumah, jam tangan mewah, handphone, atau apapun itu, hanyalah barang mati. Barang itu tidak menunjukkan siapa kita, tapi barang itu hanya merefleksikan siapa kita ketika kita memakai barang tersebut. Apakah akan kita gunakan dalam hal kebaikan, atau hanya untuk memberitahu kepada dunia bahwa saya sudah ada di titik ini. Selalu ingat, rasa bersyukur harus di atas segalanya. Dalam video ini, yang hanya kita bahas adalah bagaimana bahwa sebuah mobil bisa merefleksikan tentang diri kita. Di dalam video ini, saya tidak menjelaskan detail mengenai mesin, mengenai spek, mengenai apapun yang ada di dalam mobil ini. Kita hanya ingin mengulik bagaimana sebuah kendaraan bisa merubah status seseorang. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami supaya kami terus bersemangat untuk menghadirkan konten-konten terbaru yang bisa memberikan edukasi dan juga memberikan informasi kepada kalian seputar dunia otomotif. Bagi kalian yang ingin membahas tentang mobil tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Yang menarik akan kami buatkan video untuk next konten selanjutnya. Terima kasih. See you.